penyelam lagi. Ini Kak siapa ya? Ini Kak Fahri. Ini Kak Fahri dan ini namanya Kak Hilal. Waduh, kasih lambaian tangan nih. Hai. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk penyelam profesional dari Silat Ancolnya ya teman-teman ya. Oke, kita kasih ini kehadiran dua orang penyelam senior di Silat Ancol. Yang pertama di sini ada Pak De Hilal. Yang sebelah sini ada Mas Fahri. Mereka berdua adalah penyelam profesional dari Silat Ancol yang telah mengantongi lisensi Dive Master ya teman-teman ya. Dan penyelam kita sudah datang dengan membawa ember. Embernya isinya adalah makanan ya. Komposisinya adalah ada ikan tongkol, ada ikan kembung, ada ikan selar, ada cumi-cumi dan juga ada gurita. Oke. Dan pertama di sini ada ikan yang ukurannya kecil dan ada ikan yang ukuran besar. Adik-adik mau kenalan dengan ikan yang kecil atau besar dulu? Besar. Di sini ada ikan besar, badannya gepeng atau pipi. Yang ini namanya ikan apa? Kurang terdengar. Ikan apa namanya? Ikan pari. Yang mana ikan pari? Yang ini, betul ya. Ini adalah spesies dari ikan pari. Jenisnya adalah ikan pari kelapa. Kenapakah ikan pari ini disebut dengan pari kelapa? Karena warnanya coklat tua, seperti kelapa tua. Dan ikan pari adalah ikan yang cukup berbahaya. Karena apa Kak? Karena ikan pari punya apa? Racun. Racunnya ada di mana? Di ekor. Nah, ikan pari di pangkal ekornya dia punya duri. Nama durinya adalah stingray. Dan ikan pari juga memproduksi racun, namanya adalah serotonin. Yang dimana kalau misalkan ada manusia yang bagian tangan atau kakinya tertancap langsung oleh duri ikan pari, dia akan bisa lumpuh. Karena racunnya ini akan langsung menyebar ke syaraf-syaraf halus dan juga seluruh poros persendian dan juga ke area tulang punggung, yang membuat manusia ini bisa mengakibatkan lumpuh secara mendadak apabila diserang oleh ikan pari. Bahayanya lagi kalau misalkan terkena organ vital seperti dada, tulang punggung langsung, tubuh leher, bagian kepala, itu bisa menyebabkan tewas atau meninggal dunia. Nah, lihat nih, waduh. Ikan parinya ada yang lagi diajak putar-putar dengan Kak Pari. Ayo adik-adik kita hitung sama-sama yuk dari satu. Putar lagi Kak, wah, putar lagi, mana tiganya nggak jadi, langsung nyodor dia teman-teman. Nggak sabar kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman untuk ikan parinya ya. Nah lanjut teman-teman, pernah ada tragedi mengerikan. Salah satu peneliti buaya dari Australia pernah tewas karena dadanya langsung tertancap duri ikan pari macan. Ada yang tahu namanya siapa? Steve Irwin, betul, Steve Robert Irwin. Beliau tewas akibat dadanya langsung tertancap duri ikan pari macan sepanjang 20 cm dan langsung menghujam jantungnya. Dalam hitungan menit, Steve Irwin meregang nyawa dan langsung tewas karena akibat racun yang dimiliki oleh ikan pari ini. Dan ikan pari walaupun terlihat pipih atau gepeng dan tidak menyeramkan, fakta uniknya adalah ikan pari tergolong hewan predator. Artinya apa Kak predator? Pemangsa, betul sekali. Hewan predator atau hewan pemangsa tidak selalu memiliki cakar, tidak selalu memiliki gigi tajam, tetapi bisa juga dia memiliki racun yang berbahaya. Ikan pari juga tergolong ikan yang dimana dia ini masih saudara dekat dengan ikan hiu. Ada yang tahu nggak ikan pari apa sih yang mirip dengan ikan hiu? Ayo, apanya? Ikan pari bagian apanya sih yang mirip ikan hiu? Ada dua. Pertama, bagian tulang. Ikan pari berisikan 98% tulang muda atau tulang rawan yang sama dengan ikan hiu. Ikan hiu tulang isinya adalah tulang rawan sebanyak 98%. Dan 2%-nya itu adalah tulang sejati atau tulang padat. Yang dimana tulang padat ini hanya ada di bagian rahangnya saja dan giginya.
Maka dari itu apabila ada fosil megalodon, biasanya tersisa hanya bagian apanya saja? Rahang. Biasanya ditemukan hanya bagian rahang. Dan ikan pari juga sama. Ikan pari bagian terkerasnya adalah bagian rahangnya saja. Dan kedua, ikan pari punya insang yang mirip dengan ikan hiu. Dan ini adalah kedua. Nah, jadinya tulang dan insang dari ikan pari mirip dengan ikan hiu karena dia ini masih tergolong saudara dan masih masuk dalam ruang lingkup dari hewan batuidea atau hewan bertulang muda atau bertulang rawan. Dan berikutnya, Kak Rizky pindah ke sini. Di sini ada salah satu ikan yang tubuhnya cukup besar. Ini namanya ikan apa sih, adik-adik? Ikan kerapu, betul sekali. Ikan kerapu adalah pemilik daging yang enak, dagingnya manis, dagingnya gurih, tapi harganya mahal. Namun ikan kerapu memiliki batas maksimal untuk kita konsumsi atau kita makan. Ikan kerapu dapat tumbuh hingga dengan ratusan kilogram. Tetapi kalau kita makan, batas maksimalnya hanya 5 kilogram saja. Karena ikan kerapu kalau bobotnya sudah di atas 10 kg, dagingnya sudah jadi racun. Dan nama racunnya adalah ciguatera, yang apabila kalau misalkan kita konsumsi atau kita makan, bisa membuat manusia dewasa tak sadarkan diri bahkan sampai meninggal dunia. Dan ikan ini juga pemilik predikat hewan pemilik dua kelamin. Ikan kerapu memiliki dua kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh. Namanya adalah hermaprodit protogini. Yang dimana kalau kita lihat, ikan kerapu ini jantan atau betina, Kak Rizky pun tidak tahu. Kak Rizky pun tidak bisa membedakan. Karena ikan kerapu ini untuk jantan dan betina sulit sekali dibedakan secara fisik. Tetapi ketahuan dia ini jantan atau betina saat dia ini dapat munduran, Mbak, jangan di sini. Ya, saat dia ini kawin atau mating baru kita bisa mengetahui dia itu jantan atau betina. Nah, lanjut lagi teman-teman. Selain ada ikan kerapu, di sini juga ada ikan yang memiliki jumlah cukup banyak. Badannya kecil, tetapi dia ini cukup berbahaya. Dan nama ikannya adalah ikan botana. Ikan ini memiliki nama lain yaitu adalah yellowfin sargentfish dan juga ikan bedah atau ikan pisau. Karena ikan ini walaupun tubuhnya kecil, di bagian ekor atas dan di bagian ekor bawahnya itu tersimpan pisau atau pisau bedah, ya, pisau biasa atau pisau bedah. Jadi mana kalau misalkan ikan ini tertancap atau tertangkap langsung oleh jaring nelayan, biasanya ikan ini akan membela diri dan dia akan menyobek bagian jaring. Jadi mana bisa membuat lubang di jaring nelayan. Dan itu bisa membuatkan ikan-ikan yang ada dalam ini menjadi kabur. Ikan-ikan ini jumlahnya banyak dan mereka kemana-mana akan selalu bersama-sama. Karena ketika mereka ini berkumpul, mereka ini akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, ketika ikan ini bergerombol, mereka akan jauh terlihat lebih besar dari predator lain. Dan kedua, oke, di sini teman-teman lihat nih, diputar lagi ya. Ikan parinya diputar lagi untuk putaran kedua. Diputar lagi ketiga. Diputar lagi Kak Fahri keempat. Oke, diputar lagi Kak Fahri kelima. Diputar lagi keenam. Dia manggut-manggut katanya ya. Oke Kak Fahri, udah dong itu ikannya tuh. Sudah mangap-mangap mulutnya, tapi dia tetap tersenyum karena ikan pari ikan yang tidak pernah galau, teman-teman. Tuh lihat deh ya, mulutnya akan terbuka terus-menerus tuh untuk mencari lokasi makannya. Dan waduh, ada tepuk tangan dulu untuk si ikan parinya, teman-teman ya. Lihat cara makan ikan pari, yaitu makannya dengan cara dikunyah seperti manusia. Karena ikan pari adalah salah satu ikan yang dimana dia ini tidak memiliki gigi, alias ikan pari adalah ikan yang ompong. Siapa di sini yang ompong? Siapa di sini yang ompong? Ayo, berarti mirip dengan ikan pari. Enggak ya, bercanda ya. Oke teman-teman, tadi kita melihat nih. Oh, sudah ya Kak ya. Kakak penyelam kami sudah kasih tanda ini nih. Katanya dia sudah mulai kehabisan makanan. Kasih lambaian tangan dulu dong. Bye.
Oke, yuk kita kasih tepuk tangan yang paling meriah teman-teman untuk penyelam profesional dari Stuart Ancol Aquarium. Nah teman-teman, berakhir pula perjumpaan kita di acara feeding show atau pemberian makan di akuarium utama. Dan untuk acara feeding show berikutnya masih lama, pada pukul 12.45 yaitu adalah feeding show atau pemberian makan di akuarium ikan piranha pada pukul 12.45. Sudah puas atau belum?